Kami percaya Bapak, tiap malam Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam Zoom meeting FBF ini ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau rapi Oma Vero yang akan menyampaikan firman-Mu yang hidup. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Ayu, Pak Samuel, Pak Hendrik Bun, Ibu Linda, dan juga Pastor Peter Adi. Dan juga teman-teman kami yang belum sempat hadir di Zoom meeting ini, kami juga berdoa bagi mereka ya Tuhan. Biar urapan-Mu juga hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Agar mereka juga dapat hadir sebentar ya Tuhan bergabung. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Herman yang sudah memimpin dalam doa. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Oma Vero yang akan mewartakan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Lebih dari Kontrak. Silakan untuk Ibu Veronica. Ya, kita doa kembali. Bapak, Engkau sungguh amat baik. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami dapat berjumpa kembali di Zoom ini Tuhan. Kiranya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Berbicaralah kepada kami ya Bapak. Engkau pimpin kami semuanya. Sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku semuanya. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Malam yang indah ya. Gimana kabarnya? Lama enggak jumpa. Puji Tuhan. Ya. Nah, judul pada malam hari ini bukan sekedar kontrak ya. Ya itu. Nah, kita mau baca yaitu di Roma 8 ayat 14 ya. 14 sampai 17 ya. 14 Roma 8. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Bapa, ya Bapa. Nah, kita mau teruskan lagi, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan ya. Nah, jadi di sini ya kita adalah ahli waris. Ya, kalau memang kita adalah anaknya. Nah, masalahnya kadang-kadang biasa orang tidak mengakui ada anaknya. Ya. Nah, kita harus sadar bahwa kita semua adalah ahli waris. Nah, jadi kalau kita adalah ahli waris, artinya kita bukan anak gampangan. Kita bukan sekedar kayak orang bilang kalau ahli waris artinya kita warisnya. Nah, gitu. Jadi kita bukan dikontrak, bukan gitu. Nah, di sini dia bilang kita adalah anak-anak Allah dan ahli waris. Janji-janjinya untuk menerima hidup kekal di kerajaan sorga. Nah, ayat firman Tuhan menjadi dasar renungan kita diambil dari surat Roma ya. Nah, menuturkan perkara-perkara sebagai berikut. Pertama, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
Kedua, ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Ketiga, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Keempat, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kelima, kita adalah anak-anak Allah. Dan keenam, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi cuma anak yang mendapat ahli waris. Kalau bukan kita anak, kita tidak akan mendapat ahli waris. Pertama, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Nah, pengajaran Rasul Paulus kepada orang-orang yang dikuduskan di Roma pada zaman itu mengenai hidup oleh roh sungguh luar biasa dan mencengangkan. Ia menuturkan bahwa kita tidak lagi hidup dalam daging, tetapi kita hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam diri kita. Akan tetapi apabila orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia tidak memiliki Kristus. Namun apabila Kristus, Yesus ada dalam diri kita, maka tubuh yang mati oleh karena dosa, maka roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya. Nah, hal demikian dinyatakan dalam surat Roma. Alkitab menyatakan kepada kita, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kita sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus. Ya. Kedua, ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya. Dalam surat Roma, Tuhan berfirman, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Lebih lanjut Rasul Paulus menyatakan bahwa roh Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam diri kita. Karenanya Allah Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana oleh rohnya yang diam dalam diri kita. Secara tersurat maupun tersirat Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya dan kepada kita pada zaman sekarang bahwa kita adalah orang-orang berhutang. Kita memang tidak berhutang kepada daging supaya hidup menurut daging, melainkan kita berhutang kepada roh Allah yang sudah memberi hidup kita. Memberi kita hidup, ya. Jadi kita berhutang kepada Tuhan. Nah, ketiga, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita merasa dipimpin oleh roh Allah, kita adalah anak Allah. Dalam pengajarannya kepada orang-orang yang dikuduskan di Roma, Rasul Paulus juga menyatakan bahwa jika mereka dan juga kita hidup menurut daging, maka kita akan mati. Kita pasti akan mati. Karena daging tidak berkuasa memperoleh hidup kekal. Akan tetapi, jika oleh karena roh, kita mematikan segala perbuatan daging, maka kita akan memperoleh hidup kekal bersama Dia. Semua orang yang memberi hidup, mereka dipimpin oleh roh Allah, menurut firman Tuhan ini adalah anak-anak Allah. Mereka yang hidup oleh roh adalah anak-anak Allah luar biasa. Puji Tuhan, ya. Jadi mari kita hidup harus dipimpin oleh roh. Supaya kita tidak hidup dalam daging. Sebab di zaman sekarang ini, wah, luar biasa ya pengaruhnya. Nah, demikian dinyatakan
oleh firman Tuhan, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, keempat, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sekarang marilah kita simak dan kita pelajari firman Tuhan yang ditulis dalam surat Roma. Firman Tuhan mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita ini menyebut Tuhan adalah Bapa. Dan kita adalah anaknya. Jadi bukan anak-anak sembarangan. Ya, kita adalah anak kerajaan Allah. Melalui firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Kita bukanlah orang-orang yang menerima roh dunia yang fana. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang telah menerima roh Allah, yaitu roh yang menjadikan kita anak Allah. Karena roh itulah maka kita boleh berseru ya Abah, ya Bapa. Ya. Nah, kelima, kita adalah anak-anak Allah. Dalam pada itu firman Tuhan yang tercantum dalam surat Roma 8 ayat 16 menyatakan kepada kita, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan anak sembarangan atau anak kontrakan atau apa, kita sah menjadi anak-anak Allah. Sah seperti umpamanya kita mengontrak rumah. Nah, cuma ngontrak toh. Tapi kalau kita sah membeli, kita memiliki hak penuh untuk rumah itu. Nah, seperti kita ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita sah menjadi anaknya. Nah, kita berhak memanggil Bapa. Yaitu Yesus Kristus adalah Bapa kita. Nah, di sini melalui ayat firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat, Rasul Paulus menyatakan bahwa roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa secara bersama-sama roh Allah dan roh kita memberikan suatu kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kitalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi kita punya kehidupan itu kita harus tampilkan bahwa kita ini hidup oleh roh dan kita adalah anak-anak terang, adalah anak-anak kerajaan Allah. Hati-hati kita bergaul sekarang, hati-hati dalam hidup kita sekarang. Ya. Firman Tuhan yang dicatat dalam 2 Korintus 6 ayat 18 mengatakan, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, jadi kita adalah anaknya dan Bapa. Menjadi Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus menyatakan bahwa dia adalah Bapa, akan menjadikan Bapa kita. Dan kita akan menjadi anak-anaknya, laki-laki dan anak-anaknya yang perempuan yang dikasihinya. Bahwasanya firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha kuasa. Rasul Paulus menyatakan bahwa artinya kita bukan anak-anak menurut daging, yaitu anak-anak Allah menurut anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Simak dan perhatikanlah firman Tuhan yang tercantum dalam surat Roma ayat 9 ayat 8 yang berbunyi, artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Keenam, jika kita anak
maka kita juga adalah ahli waris. Nah, cuma anak yang diakui anak sah yang akan mendapat ahli waris. Kalau anak gampangan atau anak ya biasa-biasa aja, tidak akan mendapat ahli waris. Kalau kita sah menjadi anaknya Tuhan, berarti kita sah akan mendapatkan ahli waris. Ya. Lebih lanjut Paulus menyatakan bahwa apabila kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya kita adalah orang-orang memiliki hak untuk menerima janji-janji Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditetapkannya menerima janji-janji Allah yang sudah direncanakannya semula. Jadi kalau kita ini adalah anaknya, kita berhak mendapatkan janji-janjinya. Nah, kenapa ada orang ya Kristen tapi tidak mendapatkan janji-janjinya? Karena hidupnya atau dia bukan ahli waris, dia bukan anak. Dia cuma sekedar Kristen, tapi dia belum menjadi ahli waris. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ahli waris hak sebagai anak yang sah, kita juga berhak mendapatkan janji-janji Allah, yaitu ahli waris. Nah, janji-janjinya ada di mana? Wah, banyak janji-janji Allah dalam firman Tuhan di Alkitab. Nah, kita adalah anak-anak ahli waris kerajaan sorga yang akan menerima warisan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Yaitu apabila kita menderita bersama-sama dengan Dia. Karena dengan mengalami penderitaan yang sama dengan Dia, maka kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Masalahnya banyak orang tidak mau menderita. Mau senang-senang mulus semuanya. Ya nggak ada. Hidup di dunia ini tidak ada yang mulus. Ya. Demikianlah dinyatakan dalam firman Tuhan yang tercantum dalam surat Roma 8:17. Alkitab menyatakan kepada kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita petik. Rasul Paulus sudah memberikan beragam didikan, ajaran dan nasihat tentang hidup yang tidak menurut daging, melainkan hidup menurut roh kepada orang-orang Israel sekitar 2000 tahun yang lalu dan kepada kita pada zaman sekarang. Rasul Paulus juga mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa semua orang yang memberi hidup mereka dipimpin oleh Roh Allah, maka adalah anak-anak Allah. Dan mereka anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh akan menerima janji-janji Allah, yaitu warisan hidup kekal di kerajaan sorga. Ya, puji Tuhan ya. Nah, kemudian sudahkah kita dengan total meninggalkan kehidupan kedagingan kita, lalu hidup menurut Roh Allah yang diam dalam diri kita? Sudahkah kita setia memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menerima janji-janji Allah? Sudahkah kita total meninggalkan kehidupan kedagingan kita, lalu hidup menurut Roh Allah yang ada dalam diri kita? Nah, sudahkah kita setia memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Nah, masalahnya banyak sekarang manusia tidak mau dipimpin oleh Roh Allah. Dia pakai kekuatannya sendiri. Di sini sudahkah kita belajar dan setia memastikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang hidup dipimpin oleh Roh agar menerima janji-janji Allah, yaitu warisan hidup kekal di kerajaan sorga. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita
kita sudah dengan total meninggalkan kehidupan kedagingan kita. Lalu hidup menurut Roh Allah yang diam dalam diri kita. Sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah setia memberi hidup. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menerima janji-janji Allah, yaitu hidup kekal di kerajaan sorga. Nah, sudah tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita sudah belajar dan setia memastikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh. Berbahagialah kita yang sudah dengan total meninggalkan kehidupan kedagingan kita, lalu hidup menurut Roh yang diam dalam diri kita, karena Dia sudah melimpahkan kepada kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang tidak berkesudahan. Berbahagialah kita yang sudah setia memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang menerima janji-janjinya, yang sudah dan Dia yang sudah menyediakan upah besar di sorga. Berbahagialah kita yang sudah belajar dan setia memastikan diri kita menjadi anak-anak Allah, yaitu warisan hidup kekal di kerajaan sorga, karena Dia sudah menyediakannya. Nah, jadi saudaraku semuanya, marilah kita belajar dipimpin oleh Roh, sehingga kita menerima hak janji-janji Tuhan. Dan kita adalah warisan. Menerima warisan, hak warisan. Kalau bukan anak, tidak akan menerima warisan. Nah, itulah janjinya. Jadi mari saudaraku ya, kita belajar. Kita bukan sekedar anak-anak yang dikontrak, ya, apakah anak-anak ya sekedar biasa-biasa saja sesuai dengan KTP, tetapi kita adalah anak-anak Allah, ya, yang berhak menerima hak warisan, berhak hidup masuk di kerajaan sorga. Kita berhak menyebut Yesus adalah Bapa kita. Itulah janjinya. Nah, jadi saudaraku, mari kita belajar sama-sama malam hari ini ya. Belajar sama-sama. Namanya belajar ya. Jadi demikianlah kita hidup bukan menurut daging, tetapi dalam Roh. Nah, jika memang Roh Allah diam di dalam kita, ya kita berhak mendapatkan, kita hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak yang mendapatkan hak warisan, dan kita berhak memanggil Bapa. Ya Bapa, ya Aba. Puji Tuhan ya. Jadi malam hari ini sungguh luar biasa ya. Di surat Roma ini kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam Roh Allah, ya, sehingga janji-janjinya itu berlaku dalam diri kita. Nah, kenapa banyak teman-teman kita ya tidak menerima janji-janji Tuhan? Karena apa? Dia hidup di luar daripada firman Tuhan. Tidak mau setia belajar, tidak mau setia mempraktikkan janji-janji di dalam firman. Sebab di dalam firman itu banyak janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menerima janji-janji itu? Kita harus mempelajarinya. Kita harus baca, kita harus praktek, kita harus merenungkannya siang dan malam. Sehingga itu berlaku. Nah, kita di sini kan setiap firman itu kan ada perintah-perintahnya. Nah, di surat Roma ini dia perintahkan kita harus hidup dalam Roh, bukan dalam kedagingan. Nah, bagaimana kita harus hidup dalam Roh supaya kita dipimpin? Roh itu memimpin kita hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, kita diombang-ambingkan oleh dunia ini. Tapi kalau kita mau belajar oleh firman Tuhan, makanya firman Tuhan itu dibilang,
firman-Ku adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jadi setiap saat kita belajar supaya dia memimpin kita terus. Hidup dalam roh, hidup dalam terang. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak oleh berbagai-bagai macam. Sebab akhir-akhir ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, nah kalau kita harus hati-hati. Jangan kita mau mendengar pengajaran-pengajaran, tapi kita lupa membaca firman yang asli. Sekarang kan banyak undangan. Persekutuan di sana, KKR di sana, gereja baru dibuka. Nah, hati-hati saudaraku. Tidak dilarang kita berteman, kita berasosiasi dengan teman-teman apa. Tapi pulang, kita lihat apakah firmannya itu benar. Karena gampang diplesetkan sedikit. Nah, kita terpengaruh. Nah, mari kita belajar hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, ya pasti kita hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita tidak dipimpin oleh roh, nah itulah dia. Kita bisa terpeleset. Hati-hati sekarang. Banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan sekarang. Nah, tetapi yang benar itu adalah firman Tuhan. Kita sendiri menggali, kita sendiri membaca, kita sendiri merenungkannya, minta roh yang menerjemahkan. Ya. Roh Kudus itu adalah penasehat, penolong, penghibur. Nah, jadi kalau ada apa-apa, doa, minta Roh Kudus. Saya bingung ini Roh Kudus, tolong. Nah, baca firman-Nya, baca berkali-kali, gini. Nah, gitu. Nah, kan ada orang cuma sekedar aja membaca tapi tidak berkali-kali, tidak merenungkan apa artinya ini ya, apa maksudnya ini ya. Nah, gitu. Jadi sehingga hidupnya saya kadang-kadang juga begitu. Kalau kurang bagaimana? Letih, lesu, jenuh sekali. Apa ya Tuhan ya? Kehidupan ini. Coba renungkan saudaraku. Akhir-akhir ini cepat sekali berlalu. Sekarang aja sudah Kamis. Besok Jumat. Minggu lagi. Tidur cuma sebentar. Sudah subuh. Nah, perhatikanlah itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita sudah dekat-dekat kedatangan Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hidup kita ini. Bagaimana? Sehingga hidup kita ini betul-betul akan mendapatkan hak warisan dari Tuhan. Bapa kita. Ya, nah, puji Tuhan pada malam hari ini mungkin sampai di sini saja. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa menambahkan, ya. Kita sama-sama belajar. Puji Tuhan. Amin. Amin, amin. Mantap. Amin. Terima kasih Oma yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi firman Tuhan, sharing apa yang didapatkan dari apa yang kita dengar malam hari ini. Silakan. Pak Yosef, shalom. Silakan Pak Yosef. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Ayu, saya sedikit apa nih? Silakan Pak Herman. Firman ini agak sulit ya kalau saya lihat kita lakukan, karena kalau saya baca di apa ini di 8 ayat 5-nya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging,
Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sedangkan kalau kita hidup di dunia ini, rasanya daging melulu yang kita inginkan. Tapi dalam perjalanan saya juga Oma lagi OTW untuk hidup dalam roh selalu. Maksudnya dipimpin oleh roh. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh roh, kita dagingnya lemah sekali, Oma. Ya, betul. Cepat sekali jatuh. Ya, Di jalan raya saja kita emos sudah ini. Kadang-kadang saya lihat orang keluar gereja saja, mobilnya dipalang sedikit, dia sudah emos. Padahal tadi mungkin angkat tangan memuliakan Tuhan, luar biasa. Nah itulah kedagingan kita yang sepele-sepele itu tidak bisa kita ini juga. ya, Jadi memang apa ini, kadang-kadang orang bilang sudah ikut Yesus, kok masih bisa jatuh dalam dosa, dalam kesalahan. Harusnya tidak lagi kita bisa jatuh dalam dosa kalau selalu kita dipimpin oleh roh dan mau memberikan diri kita dipimpin oleh roh. Karena kalau kita tidak undang Roh Kudus selalu dalam hidup kita, kita tidak kuat hadapi ini, Om. Ya, itu saja, Om. Terima kasih atas firman ya, malam puji hari Tuhan. ini. Ya, benar, Pak. Memang. Makanya firman Tuhan bilang kita harus setiap saat kita harus hidup dalam roh. Nah, terus kita bahasa roh, kita doa, ya. Karena memang begitu selalu mungkin setiap saat bisa. Ada saja. Baca WA ada saja. Wih, kita jadi jengkel. Ya, buka YouTube, wih, ada lagi bikin jengkel. Tapi kita belajar. Saya belajarnya begini, Pak. Belajar buta. Nggak usah kita melihat keadaan kita sama sekali. Belajar tuli, nggak usah dengar apa kata orang. Belajar bisu, nggak usah kita cepat berucap. Nah, terus kita harus mengenal kelemahan kita apa. Kita belajar menghindari. Nah, gitu. Nah, terus kita belajar juga ini. Apa sih untungnya kalau kita emosi? Memang tampak refresh kita. Refresh. Nah, mungkin tidak ya. Kalau kita merenung-renung, ngapain kita mau marah? Bodoh sekali kan. Nah, tapi itu namanya setan selalu mau rusak kita punya pikiran. Hati dulu kita dikasih panas-panas. Ya. Nah, kalau hati sudah panas, naik kata-kata. Keluar itu kata-kata binatang-binatang semua toh. Nah, sampai pikiran kita kacau. Nah, tapi kalau kita hidup dalam roh, Pak, tidak akan terjadi. Memang kadang-kadang mulai menjengkel kita. Ya toh, betul itu. Dulu saya waktu naik mobil juga apa itu, ya, atau apa saja sekarang ini mau naik motor kah, mau naik apa, enggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang begini ya, kita parkir motor. Sudah banyak motor ya di parkiran bank atau apa. Itu tukang parkirnya enak-enak saja toh. Tidak tahu dia. Nanti kalau kita sudah keluar baru pip 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 gitu minta uang. Nah, dulu saya itu kadang-kadang marah juga, Pak. Kamu itu kita ini mau cari parkir kok tidak nah giliran kita mau keluar kok cuma terima uang, tidak juga kok kasih kita jalan. Dulu. Tapi sekarang saya belajar. Saya belajar menyapa dulu, Pak. Nah, jadi begini, dari kita bukan dari orang. Kita ketemu, ya pagi Pak, pagi. Oh iya, mari Oma, mari. Nah, malahan dia yang pergi parkirkan saya. Nah pulang, nah sekarang kita belajar juga Pak. Biasanya 1.000, kasihlah dia 5.000. Ya. Wih, senangnya. Begitu kita datang, belum kita turun, nah kena shalom, apa, ayo Bu, gitu. Ya kan? Dah, jadi firman Tuhan itu benar Pak. Berikanlah maka kau akan diberi. Nah kita berikan apa? Senyuman dulu. Kata-kata yang manis dulu. Betul tidak Pak? Iya, coba kita praktek. Beli bensin. Ya dulu kalau mobilku itu ya saya paling 90.000. Kasih uang 100 disusus. Saya bilang Pak untuk uang pulsa Pak. Puji Tuhan. Sampai sekarang mobilku tidak ada. Dia masih ingat. Kalau saya pergi isi bensin di motor, dia bilang, Bu, mana Alphardnya Bu? Saya bilang ada aja saya parkir, saya tidak pakai padahal sudah dijual. Nah gitu Pak. Nah sekarang
tidak ada mobil, tapi kita kan biasa naik Grab, ya kasihlah lebih, ya kan? 15 kasihlah 20. Saya paling suka tanya biasanya, sudah berapa? Si Pak dapat, baru ini Oma, baru keluar kasih yang hunjang-hunjang apa? Oh ya, saya mengerti. Ya sudah, kasih aja lebih, luar biasa senangnya. Nah itulah kita belajar hidup dalam roh. Nah kalau hidup kita dalam roh, pasti kita bisa dipimpin oleh roh dalam kebenaran. Itu. Gitu. Ya, Pak Yos makasih sudah Om. buka mic. Pak Yos sudah buka mic, Bu Ayu. Silakan Pak Yos. Dibuka mic-nya Pak Yos. Unmute Pak Yos. Unmute Pak Yos. Belum unmute itu Pak Yos. Enggak dengar ke? Pak Yos belum buka mic Pak Yos. Buka mic dulu Pak Yos. Mungkin sambil rapat itu Pak Yos. Oh iya. Enggak kok, matanya ke Zoom kok matanya. Nah itu ada pegang. Oh mungkin lagi khotbah. Pak Freddy. Ya, kalau saya sih mesti dicari akar masalahnya itu untuk kita hidup benar itu mesti dicari gitu. Jadi maaf aja Oma, kita tidak bisa langsung basaro kalau kita nggak ngerti, ya percuma, mau basaro juga percuma. Jadi makanya tadi Oma ada kasih catatan harus belajar firman Tuhan. Nah, itu setuju. Jadi kita menambah kalau orang bilang itu di dalam dunia itu adalah database gitu ya, database. Jadi pengetahuan akan firman harus kuat. Kalau tidak kita nggak tahu ini salah atau benar. Bagaimana kita tahu ini salah dan benar kecuali kita ada data. Maka Tuhan berkata, ampunilah karena apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka perbuat. Jadi kita harus banyak membaca firman untuk memperkuat data. Dikatakan dalam Matius 15:19 bisa dibaca, sumbernya dari mana? Keinginan daging itu dari mana? 15:19 menyatakan asal mulanya dari hati. Bukan dari luar, tapi dari hati kita. Nah, caranya bagaimana untuk memperbaiki hati kita agar tidak ada keinginan yang jahat itu? Ibu Mastri mungkin bisa bantu Matius 15 ayat 19 itu. Jadi kita harus perbaiki dulu hati kita, nggak bisa kita taruh basaro, taruh apa, nggak bisa. Kalau hati kita sudah begitu, ya keluarnya itu. Mau ada basaro kok, ikut berdoa dari pagi sampai malam, kek. Kalau hati kita belum benar, ya nggak bisa. Karena kita itu punya hati itu, sumber segala sesuatu itu di situ gitu. Nah, Oma mengatakan kita harus baca firman, tentunya menambah pengetahuan kita bersama-sama dengan Roh Kudus sebagai roh penolong untuk mendidik hati kita. Agar apa? Kalau setiap hari kita isi firman, dulunya ada contohnya keinginan memiliki gitu. Karena kita baca firman bersama Roh Kudus, lama-lama hati kita untuk mengingini itu pelan-pelan hilang. Akhirnya hati kita tidak ada lagi
suka mengingini barang orang, mengingini wanita lain, itu pelan-pelan hilang. Gitu, kesombongan kita, ya, karena kita baca firman orang sombong itu jatuh, atau awal mulanya kejatuhan itu adalah kesombongan. Nah, pelan-pelan dididik, akhirnya hati kita untuk kesombongan tidak ada lagi. Dan tentunya ini akan membawa kita lama-kelamaan dengan kita sudah belajar, yang Oma bilang belajar, dituntun oleh Roh Kudus untuk mengingatkan, maka suatu saat hati kita tuh memiliki mata hati. 1 Efesus Efesus 1 ayat 18, kita memiliki mata hati. Kalau kita sudah memiliki mata hati, ya nggak mungkin lah, ya nggak mungkin kita berpikir yang aneh-aneh lagi, ya. Itu pun seperti yang dikatakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Setelah kita dibaptis, ya carilah hal-hal yang di atas, bukan cari hal-hal yang di bawah atau di dunia, tetapi carilah hal-hal di atas dan pikirkanlah senantiasa. Nah, boleh tidak hal-hal kedagingan? Boleh, tapi cara kelolanya lain. Ada yang bilang, oh mamon nggak boleh. Boleh, kita cari mamon sebanyak mungkin, tapi kita mempunyai hati dan pikiran-pikiran di atas. Uang itu kita pakai untuk kehidupan kita, dan juga membantu orang lain supaya hidup bisa seperti saya, kira-kira gitu loh. Kalau saya hidupnya sudah enak, dan uang mamon yang kita dapat itu kita bagikan, karena apa? Ada kasih yang keluar dari diri kita. Kita juga menginginkan orang lain itu setiap hari ada makan. Kita juga menginginkan orang itu jangan sampai kehujanan. Kita juga menginginkan orang lain itu bisa mendapat sekolah yang baik. Jadi bukan maaf aja, jangan sampai kedagingan terus sudah nggak disentuh. Enggak, kedagingan itu dikelola dengan cara berpikir yang di atas, dengan hati yang sudah ada mata hati, maka segala sesuatu itu dikelola dengan baik. Apa kata Tuhan di dalam Matius 5:16? Kita harus melakukan itu untuk sesama kita. Untuk apa? Untuk Allah dimuliakan, gitu. Jadi ini mungkin harus dipahami, sehingga jangan kita maaf saja, darah Yesus atau bilur Yesus hanya sebagai satu simbol, ya akhirnya kita seperti pakai jimat begitu loh. Tetapi kita orang Kristen harus dari dalam, sehingga apa? Segala sesuatu yang kita proses itu, yang tadi Ibu Oma Vero tegaskan itu berdasarkan firman. Firman itu sudah masuk betul-betul dalam hati kita dari pertolongan Roh Kudus. Nah, itulah yang nanti membuat kita di dunia ini bisa memproses hal-hal dunia ini untuk, dengan karena kita cara berpikir hal-hal di atas, maka kita kelola dengan baik. Seperti yang dikatakan 5:16 itu, maka Allah dimuliakan. Karena nggak mungkin tidak ada orang yang nggak perlu duit. Tidak mungkin ada orang yang bilang, oh saya tidak perlu makan. Apakah mungkin orang untuk tidak istirahat tidur di tempat yang layak? Masih perlu, hal dunia itu. Tetapi hal dunia itu diproses dengan pikiran-pikiran hal-hal yang di atas. Sehingga apa? Mengakibatkan Matius 5:16 itu bahwa semuanya memuliakan Tuhan. Kira-kira itu, Bu Ayu. Makasih. Baik. Apakah ada yang mau sharing lagi? Pak Yos mungkin? Pak Yos, apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu Mas Tri, Silakan Pak Yos. saya nggak ada Bu. Terima kasih.
Oke, Saya Pak mendekati Yos. warga. Saya Warga rasa Tionghoa. ada, Pak Yos sebenarnya ada, malu-malu dia. Malu-malu Pak Yos mau nanya. Tanya aja Pak. Wajahnya udah ngasih tahu tuh. Saya ada Tadi pertanyaan. maunya ada, tapi saya barusan ada warga saya, Tionghoa, anak 11 tahun meninggal, Pak. Saya harus Aduh, urus, aduh, barusan putus sorry to hear. napas karena kelainan jantung. Ah, Ya, saya harus urus tanah kubur, karena saya kan di Yayasan Tionghoa. oh, Jadi saya telepon ke warga, ke oh, oke. Itu Yayasan Tionghoa itu Kristen atau agama lain Pak? campur. Oh, nggak ada Jadi denominasi. kalau ada keluarga yang meninggal, mau pakai tradisi Tionghoa, ya silakan, itu haknya keluarga. Oh, Ya. nggak maksudnya secara organisasinya, agamanya, Tidak ada melibatkan agama. oh nggak ada ya? Ini tradisional, umum. Tapi kalau Umum, soal umum. Oh, ini. kita terserah keluarga, mau adatnya apa, kita hanya menyediakan tanah dan fasilitas lah ya, kayak tenda, tanah kuburan. Kalau yang tidak mampu kita kasih gratis, yang mampu kita cas 1 lubang 2,5 juta. Ya mengurus banyak orang, Pak. Iya, cuma baju kaosnya ada keliru, Pak Yos. Ya, karena ini yang kasih Warnanya. saya ini mantan Wakapolri. Mereka datang ke NU, ini bawa Willis jalan darat. Ya, saya tadi sudah lama dikasih, saya tidak pakai. Waktu mereka ke kafe saya, mereka kasih kaos ini. Ya, saya pakai, bagus juga lah, tambah ganteng sedikit. Udah ganteng Pak, nggak pakai baju ganteng? Cuma Ya. warnanya, Pak. Nggak pakai Harus baju aja selalu- udah ganteng Pak? Selalu kuning, Pak. Oh, itu Hanura itu. Anura kuning, Pak. Baik. Kalau tidak ada lagi, ke Pak Hendrik. Pak Hendrik ada? Saya mau tanya, Bu Yana, silakan. maksudnya hidup apa tadi di dalam roh ya? Hidup di dalam roh itu mungkin maksudnya hidup menurut roh, gitu ya? Menurut rohnya hidup di dalam roh itu hidup menurut roh. Apa yang roh mau, apa yang Roh Kudus mau. Jadi kita menurut kita menurutin Roh Kudus gitu ya. Ya itu pertanyaan saya. Silakan Oma. Ya. Coba Pak Hendrik jawab. Loh, Oma ditanya saya jawab. Guru besar, ayo. Pertanyaannya itu bagus sekali, Bu Yana. Ya. Banyak orang bilang begini, kita harus hidup menurut roh. Kalau Tuhan adalah roh, maka itu kita harus menyembah dalam roh. Saya tanya, caranya gimana, Pak? Hidup menurut roh, caranya gimana, Pak? Hidup menyembah dalam roh, caranya gimana, Pak? Kan begitu. Ya. Betul, Ibu. Banyak orang bicara mengenai beginian, tapi nggak dikasih tahu caranya. Tadi Ya, itu. Pak Yosep kasih cerita dengan bagus. Maaf Pak, saya bukan nggak ada pertanyaan. Ada orang mati, saya mesti kubur. Cari ini. Ada actionnya, dikasih tahu. Caranya gimana? Saya adalah pengurus Yayasan Tionghoa. Saya akan mengurus tanahnya. Saya akan cuman ngomong doang. Ntar saya kubur. Gimana caranya Pak? Nggak tahu. Ntar aja gampang. Tapi dikasih tahu caranya.
Saya ini yayasan Tionghoa, ngurusin tanahnya, ngurusin ini, semua diurus sampai dia dikubur. Itu kan ada Ya, cara. Tapi kalau ya, kita bilang kita harus menyembah dalam roh, tapi nggak dikasih tahu caranya, ya, bagaimana? ya itu. Kalau hidup oleh roh, ada di mana? Tadi ada di mana ayatnya? Pak Herman kasih tahu saya tadi di mana ayatnya? Hmm. Hmm. Hidup oleh roh ayatnya di mana? Pak Herman, ditanya Pak Hendrik. Kayaknya yang 16, mungkin 8, 16. Coba saya cari dulu, Pak Hendrik. Roma ya? Roma, Buku apa? Roma 8. Roma 8. Ya, Kita di sini saya ngajarin cara bacanya yang benar gimana. Hiduplah oleh roh. Hidup oleh roh. Ya gimana caranya? Emang Paulus kalau nulis beginian, dia nggak kasih tahu caranya. Makanya dari pertama saya selalu bilang, kalau baca bukunya Paulus, ya, Paulus tuh nulis 13 buku, bukan satu buku, 13. Ini yang namanya perjanjian baru, boleh bilang milik dia. 13 buku, ya. Latar belakang Paulus ini orang Farisi. Dia orang paling pinter. Belajar sama orang paling pinter se-Israel. Dia bisa bahasa 3, bahasa Aramik, bahasa Hebrew. Hebrew sama Aramik beda-beda. Bahasa Yunani. Ya. Mungkin dia bisa bahasa Latin karena dia orang Romawi. Ya. Ini berapa bahasa dia bisa terima? Orang yang bisa berbahasa lebih dari 2 itu orang pintar. Kalau lebih dari 2 itu jenius. Ini dia kategorinya jenius. Pintar sekali. Jadi kalau orang jenius ngomong, kita yang bukan jenius, apalagi yang sekolahnya nggak ada, ya, bukan mengurangi orang nggak sekolah, tapi yang nggak sekolah nggak ada, bacanya harus hati-hati. Gitu loh. Betul nggak? Kira-kira gitu. betul, betul. Ya, ada nggak tulisan bahwa kita harus hati-hati baca bukunya Paulus? Ada nggak tulisannya? Ada. Ada Petrus ya. Nah, Petrus kita lihat. Petrus ngasih tahu. Nih, kasih lihat. Ya, inilah kesalahan-kesalahan manusia zaman sekarang. Lalu kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Lagi, kata Pak Herman. Setuju Pak Herman ya? Ya. Kenapa pertanyaannya? Saya kasih tahu kenapa. Ya, kita baca dulu. Lihat. Anggaplah kesabaran Tuhan jika kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nggak main-main. Bukannya pengetahuan, tapi hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu, maksudnya tulisan-tulisannya itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sulit atau sukar difahami. Sukar. Kenapa sukar? Karena Petrus orang nelayan. Sama seperti kita, orang nggak ngerti apa-apa. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya akan memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Ini jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada saya, Bapak harus stick to the Bible, mesti percaya sama firman Tuhan, mesti taat. Kalau bacanya salah, gimana? Firman yang kita baca salah, jadi memutarbalikkan, jadi kebinasaan. Makanya nggak heran, banyak orang jadi binasa karena bacanya salah. Banyak orang jatuh ke dalam dosa lagi karena bacanya salah. Sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya orang-orang yang tidak paham, tidak punya teguh imannya, baca sembarangan, mereka mati, bahkan mereka bikin tulisan yang lain. Tuh. Pertanyaan di sini dari kalimat ini, apakah Petrus menyalahkan Paulus? No. Tidak.
Yang disalahin siapa? Yang baca. Yang baca. Itu jelas. Ya, kita kembali kepada Roma 8. Tapi dari semua pertanyaan Pak Herman, kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya cuma satu. Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Saya tanya di sini, siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangan. Jujur aja. Saya termasuk Pak Hendrik. Ya. Grup Pertanyaan sama Pak FVF Herman. tiap hari. Grup Baca. FVF tiap hari. Saya Saya juga. tiga ayat, 3 ayat. 3 pasal. Apakah 3 ayat pasal itu direnungkan? Ada satu yang saya renungkan karena ada apa nih namanya FCBH di Full Gospel itu fight comes by hearing. Jadi dia baca terus membuat satu ini Pak, satu kayak apa yang kita dapat dari bacaan itu, dari ayat mana. Oke. Dan apa artinya bagi kami, bagi saya. Ya. Itu dicatat dan diseringkan ke grup ini teman baca. Tapi dari Ya. perjanjian baru saja 4 Injil Ya. dan sekarang masuk di Kisah Rasul. Ya. Makanya ini Pak, kalau kita baca firman Tuhan, mau tahu nggak Pak? Menurut saya ini opini. Nah ini baru opini. Menurut saya satu-satunya, saya nggak tahu tempat lain. Zoom kita bicara Zoom, pertemuan yang sudah mewakili Kisah Para Rasul 2 ini cuma FOF menurut saya. Gitu Yang ya. sudah mewakili Kisah Para Rasul 2. Kita lihat Kisah Para Rasul 2. Sebelum masuk ke Roma 8, hidup oleh Roh. Saya bersyukur sekali kepada Pak Stefan almarhum yang membuat ini. Gila, nggak ada Zoom tiap hari, nggak ada. Ya. Nggak ada Zoom tiap hari untuk satu Zoom ya. Kan Ya. Zoom banyak Pak Hendrik. Ya, Tapi ya, berbeda-beda ya. organisasi. Ya, cara hidup jemaat yang mula-mula. Kita lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Orang-orang yang menerima perkataan Yesus memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, Zoom, belajar. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mungkin suatu hari nanti kita akan belajar bagaimana kita memecahkan roti sama-sama di tempat ini. Lalu kita berdoa bersama-sama. Satu hari. Maka ketakutlah mereka, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tuh. Kenapa? Karena belajarnya satu source, belajarnya satu sumber, Kristus. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini namanya komunisme pertama di dunia. Komunisme. Sebenarnya komunisme itu bagus, sebenarnya saya nggak ngajarin gimana. Tapi dalam perjalanannya diputar balik sama si setan menjadi sebuah kejahatan. Karl Marx, pencetus komunisme itu belajar dari sini. Dia belajar dari sini. Dia mau tuh dunianya seperti ini. Berkumpul bersama-sama, bersatu. Kepunyaanmu adalah kepunyaanku, menjual segala hartanya, lalu membaginya pada semua orang yang ada di dunia, keperluan masing-masing. Ini komunisme yang pertama di dunia. The ancient, bilangnya the ancient communism. Ini. Lihat. Di mana FWF itu berdiri? Di sini. Ayat 46. Dengan bertekun. Dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Ini nggak main-main loh ini. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang banyak lupa gereja. Cari jemaat sebanyak-banyaknya. Ayo. Mereka lupa. Jemaat datang itu bukan mereka undang, tapi Tuhan yang menambah mereka. Ini loh bahasanya nih. Kalau bacanya benar, kita ngerti. Kalau buka gereja, jangan khawatir. Gereja cuma 2 orang pun jalan terus. Kenapa? Tuhan tambahkan. Kalau semuanya benar. Semua pelajarannya benar. Manusia itu tendensi.
tendensinya apa? Mencari kebenaran. Roma 8. Ya. Bagaimana hidup dengan roh? Hidup oleh roh. Sekarang tidak ada lagi penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Tahu nggak nih artinya apa nih? Kira-kira bacanya gimana yang benar? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, artinya apa? Kita harus baca dengan benar artinya. Kasih tahu saya artinya apa? Pak Herman, kasih tahu tak? Bacaan ini bacanya yang benar gimana? Dan jadi supaya nanti, oh Pak Hendrik ini nih apa namanya apa bilangnya tafsir asal-asalan. Kita baca sama-sama. Artinya apa? Menurut Pak Herman tafsirnya apa? Atau menurut Oma tafsirnya apa? Atau menurut Pak Yos ini tafsirnya gimana? Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging? Maksudnya apa? Kedagingan kita nggak bisa melakukannya, Melakukan apa, Bu? Taurat. melakukan hukum Taurat itu. Itu Ibu Yana bacanya udah bener. 100 nilainya, Bu. Karena kita punya daging, kedagingan kita, hawa nafsu kita, apa itu daging? Itu pertanyaannya, apa itu daging? Apa itu daging? Makanya kalau kita bicara mengenai Keduniawian ya. yes, daging itu keduniawian. Ada di mana? Ayat 19 kita lihat. Perbuatan daging nyata. Kalau masih bercabul, masih bercemar, masih punya hawa nafsu, masih menyembah berhala, masih sihir, berseteru, selisih, iri hati, amarah, penting diri sendiri, pencederaan. Ada 16 totalnya ini. Bagaimana mungkin kita menjalankan hukum Taurat? Bagaimana mungkin? Ini loh maksudnya. Nggak mungkin. Tapi telah dilakukan oleh Allah. Siapa Allah? Allah adalah roh. Hanya roh yang bisa menjalankan itu. Dan apa caranya kita hidup oleh roh? Dikasih tahu lagi sama Paulus di Galatia. Roh adalah kita harus punya kasih, kita harus punya sukacita, punya damai sejahtera, punya sabar, punya murah, punya baik, punya setia, punya lemah lembut, punya penguasaan diri. Dengan punya ini semua, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya apa? Tidak ada satu hukum pun termasuk hukum Taurat yang menentang itu. Baru bisa jalanin. Kalau nggak punya ini, jalaninnya gimana? Caranya gimana? Harus punya ini dulu. Itu cara. Caranya gimana nguburin? Hubungin Pak Yos. Nanti Pak Yos urus tanahnya lah, surat menyuratnya lah, segala macam hari dan sebagainya. Itu semua diurus. Itu caranya. Hidup oleh roh harus nomor 1 punya ini. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Untuk bisa menjalankan ini semua, daging harus mati gitu ya. Pertanyaannya, Bu, itu jawab itu pertanyaan $1 juta, Bu, nilainya, Bu. Daging harus mati. Pertanyaannya, bagaimana caranya daging harus mati? Bagaimana caranya? Kita nggak suka hal-hal duniawi lagi. Hal-hal yang fana. Ini jawabannya, Bu. Nomor 5. Masih satu konteks. Sebab mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal dari Daging. jadi ini. Dunia. Ini. Bagaimana cara mematikan daging? Jangan dipikirin. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari Roh. kita lihat konteks yang kita ribut-ribut di FWF. Apakah saya salah tafsir? Apakah saya salah baca? Saya rasa enggak. Segala sesuatu bisa saya jelaskan dengan baik menurut firman Tuhan.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh huruf besar, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apakah artinya apa yang dilahirkan daging ini adalah kita manusia? Lalu apa yang dilahirkan dari roh adalah kita roh manusia? Apakah begitu artinya? Kalau kita sudah baca ini? Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau apa yang dilahirkan dari daging memikirkan hal-hal daging, lalu kalau hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Apa yang dilahirkan dari roh adalah hidup menurut roh. Apa itu hidup menurut roh? Yaitu punya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah. Bukan artinya roh manusia di sini, bukan. Dan itu dijawab Yesus di ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata kamu tentang hal duniawi. Tuh, hal-hal duniawi. Kamu nggak percaya. Sekarang gimana caranya kamu bisa percaya dikatakan kalau aku berkata-kata kamu tentang hal-hal sorgawi. Apakah ini bicara mengenai roh? No. Kita lihat lagi. Apa kata Tuhan? Ya. Sebab begitu besar kasih Allah, bla 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 bla. Ya, bla 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 bla. Lihat. Barang siapa berbuat jahat, inilah kedagingan. Setuju? Setuju. Membenci terang. Tidak datang pada terang itu. Ini sifat. Sifat, karakter kita. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, apakah ini manusia roh? Tapi melakukan yang benar. Yang lakukan roh atau tubuh? Ya tubuh. Kalau berbuat jahat yang lakukan apa? Ya tubuh. Ia datang pada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya itu dilakukan dalam Tuhan. Hiduplah oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut. Apa yang lahir dari daging adalah maut. Apa yang lahir dari roh, karena keinginan roh adalah hidup, damai, dan sejahtera. Setuju? Sebab hidup dalam daging atau lahir dari daging, sebab keinginan daging adalah berseteru terhadap Allah. Apa itu berseteru terhadap Allah artinya? Ada yang tahu? Tidak melakukan kehendak Allah. Betul. Artinya apa? Melawan Allah. Berarti melawan Allah. Bahasa sederhananya apa, Bu? Kita lihat. Tidak melakukan kehendak Allah, berarti kita melawan Allah. Artinya apa? Dosa adalah Musuh Allah. Melanggar hukum Allah. melanggar hukum Allah. Jadi kalau kita punya keinginan daging, artinya kita apa? Orang yang Melanggar hukum Allah. dosa. Betul? Betul. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah bukan takluk kepada Allah. Hukum Allah disebut. Hukum Allah berapa? Oh, 613. Itu buatan manusia. Buatan Tuhan cuma 10. Banyak orang tuh berantem sama saya gara-gara Bapak nggak tahu apa-apa. 613. Kasih tahu saya 613 tulisannya nih di Alkitab. Dari nomor 1 sampai 613. Jangan kemana-mana. Satu konteks. Satu perikop. Ada nggak 613? Nggak ada. Ada di Kejadian, ada di sini. Ada. Itu buatan manusia. Tapi buatan Tuhan cuma 10 di Gunung Sinai. Lari kok. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu caranya. Jangan, kalau mau hidup oleh roh, jangan hidup dalam daging. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kasih tahu caranya lagi. Jika memang ada roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya apa? Yang ada di dalam tubuhmu itu rohmu atau roh Kristus? Pertanyaannya. Jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertanyaannya, yang ada di dalam diri kita ini roh kita atau roh Kristus? Pertanyaan itu. Harus roh Kristus. Harus roh Kristus. Lalu di ayat 10, ini dia yang bikin bingung. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang pasti mati.
karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Roh di sini roh Kristus atau roh orang? Roh orang. Tetap roh Tadi kan saya Kristus. tanya, kalau jika orang tidak memiliki Kristus, dia bukan milik Kristus. Artinya kalau kita ini di dalam kita ini roh Kristus atau roh kita? Roh Kristus, jawaban. Sekarang kalau tubuhnya mati, tapi jika ada Kristus di dalam kamu, ini rohnya siapa harusnya? Rohnya kita. Roh Kristus, Roh Bu. Kristus. Ya. Roh Kristus. Ini roh Kristus, jelas. Ini loh yang saya selalu ribut-ributin ini masalah roh ini nih. Roh Kristus yang ada, yang adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Manusia bisa nyelamatin diri sendiri, roh manusia bisa bikin kehidupan karena melakukan kebenaran. Bisa? Bukan begini. Roh manusia yang sudah dipenuhi roh Kristus, bukan begitu. Karena roh Bu. manusia yang ada di dalam Kristus, roh manusianya itu ikut hidup dengan Kristus, kan? Ya bolehlah punya pemikiran begitu, Bu. Ada satu ayat mengatakan, tidak tahukah tubuhmu itu adalah bait Bait Allah. bait Allah. Artinya tempat di mana Roh Kudus diam. Setuju? Setuju. Setuju. Bukan roh manusia diam, tapi roh Tuhan diam. Kita mesti tahu, roh itu cuma milik Tuhan dan milik malaikat. Malaikat itu cuma ada dua macam, malaikat yang menyembah Tuhan sama malaikat yang tidak menyembah Tuhan, alias setan. Mereka adalah makhluk-makhluk roh. Kita ini debu, makhluk debu. Yang ada di dalam hidup kita bukan roh, tapi nafasnya Tuhan. Nafas hidup yang Tuhan berikan menurut Kejadian 2 ayat 7. Maka Tuhan menciptakan manusia itu dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Malaikat itu makhluk roh. Kita makhluk tanah. Kembali kepada Tapi tanah. di 8:16 ini kadang-kadang penulisan roh itu huruf kecil, jadi seakan-akan itu roh kita, roh manusia gitu. Kalau Nah, saya bisa kita baca ayat 16, ya, roh itu roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa Ya. kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini pertanyaan. Apa betul roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita? Pertanyaannya, dari mana kita tahu roh kita bisa bersaksi? Yang bersaksi tentang Kristus adalah Tuhan siapa? Roh Kudus. Yes, ada di mana ayatnya? Yohanes 16. Tugas-tugasnya Roh Kudus di Yohanes 16, baca sendiri. Manusia nggak tahu. Kalau nggak ada Roh Kudus, manusia nggak tahu gimana cara menyembah Tuhan yang mana. Tuhan banyak katanya. Ya Tuhan yang benar yang mana. Roh Kudus yang ngasih tahu. Termasuk penjahat yang ada di sebelah kanan Kristus, yang nggak pernah belajar Kristus, nggak pernah belajar firman Tuhan. Di atas kayu salib dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Aja. Raja. Belajar dari mana? Ini orang udah tinggal matinya doang. Hidupnya semua. Mau tahu orang yang disalib itu kejahatannya kayak apa? Sadis, jahat sekali. Tapi kok dia bisa keluar dari mulutnya ini? Tuhan, ingat saya kalau engkau datang sebagai raja. Yang ngajarin siapa? Tugas Roh Kudus kalau orang itu sudah bertobat dengan benar. Pada saat dia bilang, hey, kamu ini penjahat sama seperti saya. Orang ini bukan penjahat. Kita ini layak dihukum. Dia bertobat saat itu, Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Roh Kudus yang bersaksi. Inilah Tuhan, dia yang akan datang sebagai raja. Bukan manusianya ini yang bersaksi, tapi Roh Kudus yang bersaksi dalam hidupnya. Contoh, maaf, saya bukan meninggikan diri, saya harus meninggikan Kristus. Saya pada saat bertanya, berdiskusi begini, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup saya, nggak akan saya bisa jawab. Nggak akan. Pertanyaannya sadis-sadis.
menyeramkan semua. Tapi saya yakin dan percaya, ada roh yang hidup, roh yang memiliki pengetahuan dan hikmat yang akan menjawab itu semua, bukan saya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Lihat. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Pertanyaannya, yang menyebut ya Aba, ya Bapa siapa? Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Siapa yang pernah ngomong ya Aba, ya Bapa? Roh Kudus. Tuhan Yesus. Aba, lama sabak tani. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngomong. Roh di sini, ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris ya, ini referensi ya, kita coba lihat artinya apa. Tapi saya yakin di dalam bahasa Greeknya pneuma atau napas hidup atau tubuh artinya. Sisirnya. Bukan saya ganti-ganti, ini koreksi namanya. Koreksi sesuatu yang salah. Karena jangan pernah berpikir kita udah baca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, semuanya benar. Ntar dulu, kesalahannya banyak, errornya banyak. Kalau kita sudah baca yang error, lalu kita bilang ini kebenaran, waduh, repot. Makanya jatuh dulu, karena bacanya salah. The Spirit, Huruf besar, Himself bears witness with our spirit that we are children of God. With our spirit di sini bukan berarti roh, bukan. Semangat. Yes. Semangat. Spirit dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut semangat. Kemarin kita sudah belajar di 1 Korintus sama Ibu Ayu. Semangat. Tuh, Pak Freddy bacanya udah benar tuh. Kita lihat. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan semangat kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang menerima janji Allah berhak yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tidak punya semangat, bagaimana caranya kita bisa menderita bersama dengan Dia? Supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini loh. Bagaimana kalau kita lihat bahasa Indonesia yang lain? Misalnya, versi mudah dibaca, apa nih? Nggak ngerti ngomongnya apa nih? Apa artinya? Tuh. Jadi rohnya meyakinkan bahwa kita sudah termasuk keluarganya. Tuh. Memberikan semangat bahwa kita sudah jadi keluarganya Tuhan. Ini terjemahan bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Rohnya meyakinkan bahwa kita sudah termasuk keluarganya. Apakah ini jadi salah? Oh, ini asal translasi nih, ini asal tafsir nih. Gitu. Lagi baca yang lain. Alkitab mudah dibaca. 16. Ini malah lebih bingung lagi. Roh itu berbicara dengan roh kita. Kasih tahu saya di sini orang yang rohnya bisa Roh tahu. kita itu manusia kan? Iya, sekarang gini Bu, kalau manusia nih, itu manusia kan? Ibu pernah dengar roh Tuhan berbicara sama Ibu? Pernah dengar? Roh Ibu nih bicara sama roh Tuhan. Pernah ngobrol sama roh Tuhan? Audible enggak sih? Kenapa? Audible tidak. Oh, bukan masalah audible, ini bicara roh. Dari mana kita tahu kalau roh kita lagi bicara sama Tuhan? Dari mana kita tahu? Itu pertanyaannya. Kadang ada perasaan kamu harus ke depan. Ternyata ke depan ada orang di sana gitu. Pertanyaannya kalau perasaan itu roh atau emotional apa dibilangnya factor.
Tapi kok bisa Pasal itu. tepat ya? Kenapa? Kok bisa tepat? Apanya tepat? Kalau tepat, kalau salah. Nah, itu Kalau yang tepat, hati-hati. Kalau ya, tepat kalau tepat. bilang roh. Kalau salah gimana, Bu? Kalau salah, itu roh bukan? Oh, Itu berarti ada roh roh. setan dong di dalam hidup kita. Wah, salah, setan yang ngasih tahu saya. Kok setan diikutin? Jadi begitu, Bu. Cara pikirnya, cara pandangnya ya, hidup oleh roh. Dan maaf, saya harus kasih tahu sekali lagi. 2.500 tahun. Ini yang kita paham ini, paham 2.500 tahun. Buat saya ngedobraknya susah. Beneran susah ngedobraknya. Paham apa, Pak? Pertanyaannya. Paham kalau kita ini manusia ada rohnya. Manusia Kristen berlomba-lomba menyelamatkan rohnya, tapi caranya nggak tahu. Gimana caranya nyelamatin roh kita? Lihat juga belum pernah. Gimana caranya menyelamatkan roh kita? Sedangkan yang di mata kita ini nih, ini yang ada di tangan kita nih, nggak mau diselamatkan. Persembahkanlah titik sebagai persembahan yang kudus dan tak bercacat celah, itulah ibadahmu yang sejati. Titik-titiknya itu jawabannya apa? Tubuhmu. Tubuhmu, bukan rohmu. Ibu percaya Yesus datang kedua kali? Percaya nggak? Percaya. Percaya. Pertanyaannya, Yesus datang kedua kali ini kerjanya ngapain, Bu? Memerintah. Enggak. Waktu dia datang kedua kali, apa yang dia lakukan? Mengangkat kita. Mengangkat kita yang masih hidup atau yang udah mati? Yang masih hidup. Yang udah mati gimana? Diangkat nggak? Diangkat juga yang di dalam yang mati di dalam Tuhan. Yang mati dalam Tuhan diangkat juga. Pertanyaannya, yang mati duluan diangkat atau kita yang masih hidup diangkat duluan? Kuburan terbelah dulu. Ya, pertanyaannya, Ya. yang diangkat Tuhan dulu ini, yang mati di dalam Tuhan dulu atau yang masih hidup diangkat Tuhan? Yang mana duluan? Yang mati dulu, Pak. Yang mati dulu. Ada nggak referensinya, Pak? Ada. Kubur terbelah itu. Bukan. 1 Tesalonika 4. Yang mati di dalam Tuhan, dia dibangkitkan lebih dahulu. Lalu kita yang masih hidup akan diangkat Tuhan dan diubah dalam sekejap mata. Jadi yang mati di dalam Kristus dulu akan dibangkitkan. Itu referensinya ada. Pertanyaannya kepada kita semua orang Kristen yang percaya ada roh. Bagaimana cara manusia yang udah jadi tulang belulang ini, udah berantakan tulangnya begitu banyak di kuburan, bisa bangkit? Pertanyaannya, gimana caranya Yesus membangkitkan? Ada yang tahu? Ya, itu yang Pak Yesus Henry bisa bilang berbuat di apapun juga. Yesi 37 Sebentar. kan? Ya sebentar Pak, ini jawaban Ibu Yana. Yesus bisa berbuat apapun juga. Boleh. Apa kira-kira menurut Pak Ibu Yana? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setuju. Pertanyaannya, menurut imajinasi Ibu, gimana sih caranya manusia ini bisa bangkit? Dengan Tuhan berfirman aja jadi. Ya, Bu. Segala sesuatu yang ada di Alkitab, jawabannya ada di Alkitab. Saya kasih tahu gimana caranya. Supaya kita jadi ngerti. Kita lihat. Apa kata Tuhan? Nanti orang kalau mati, tulang-tulang ini gimana bangkit? Saya kasih tahu. Tadi udah dijawab sama Pak Herman. Supaya kita ini nggak gampang dibohongin orang lagi, Bu. Percaya, saya ngajarin ini supaya kita jangan dibohongin orang lagi. Lihat. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Catat ini, Bu. Catat. Jadi kalau ada orang bertanya, lu orang Kristen nih? Iya. Kasih tahu gue, Yesus datang membangkitkan orang, gimana caranya? Buka buku ini. Kasih tahu caranya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang berkeliling-keliling, dan sungguh banyak pertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Udah kelamaan, kering kerontang. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia,
Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Itu pertanyaan. Gimana caranya menghidupkan orang yang sudah jadi tulang? Oh, bisa aja dengan firman. Betul. Dengan firman. Tapi caranya gimana? Kita lihat caranya. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya, dia berfirman, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi roh hidup di dalammu. No, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat, memberimu kepadamu, menumbuhkan daging kepadamu, dan aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Bukan roh yang dikasih, tapi nafas hidup dikembalikan sama Tuhan. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan membangkitkan orang mati? Dia kasih urat, dia kasih daging, dia tutupi dengan kulit. Lalu apa yang dikatakan Yehezkiel? Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain lagi. Jadi dicari tulangnya si ini nih, Pak Yos sama saya dicari tulangnya saya, tulangnya Pak Yos, tulang Pak Yos. Berkumpul jadi satu disebut. Sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum nafas. Artinya masih mayat. Belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bukan roh itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat juru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka. Nafas hidup masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Ini yang saya katakan, saya sedang mengkoreksi Alkitab, jauh sebelum Septuaginta, di mana orang Yahudi percaya nafas hidup, bukan roh. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Dan apa kata Yesus Kristus mengenai roh? Kita lihat Yesus Kristus yang ngomong. Kalau nggak percaya, ya salahin si Yesus, jangan salahin saya. Kita lihat apa kata Yesus Kristus. Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendiri ini, raba, pegang. Badannya Kristus bisa dipegang. Dan lihatlah, karena hantu disebut hantu. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia disebut hantu. Lihat bahasa aslinya. King James Version. Ya. Saya nggak habis mikir kenapa disebut hantu. Behold my hands and my feet. That is me, myself. Handle me, pegang. And see, lihat. For a spirit. Roh. Ini roh. Milik malaikat, milik Tuhan. Roh. Has not flesh and bones. Apa artinya? Kita lihat bahasa Indonesia cepat di sini. Aku sendirilah, rabalah aku, lihatlah karena roh tidak ada daging dan tulangnya. Kita ini punya daging, punya tulang, kita bukan roh. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Roh tidak ada daging, tidak punya tulang. Makanya Yehezkiel mengatakan, aku bernubuat seperti ini dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka.
Ini yang dipercaya orang Yahudi seumur hidup mereka. Ya. Lihat cerita ini. Kita lihat satu cerita ya. Matius dulu kita lihat. Ya. Lukas 8 ayat 40. Kita lihat Lukas 8 ayat 40. Jadi jangan bingung. Kalau kita sudah baca Yeskiel, kita sudah nggak perlu bingung. Lukas berapa tadi? Lukas 8. Yesus membangkitkan anak Yairus, judulnya. Kita lihat. Apa yang Tuhan bangkitkan? Lihat nih. Ya. Jangan bingung ya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu. Tuh, roh itu yang kembali. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Anak itu hidup karena rohnya kembali, katanya. Apakah demikian? Apakah demikian? Kita lihat referensi yang lain. Selain Lukas. Kalau kita sudah banyak referensi di kepala kita, kita tahu mana yang benar. Lukas, Matius 9. Ya. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Hanya ada 3 buku yang menulis bagaimana anak itu bangkit. Ya, Matius, Markus, dan Lukas saja. Ya, kita membandingkan. Jadi kalau kita baca sebuah cerita itu, kita harus bandingkan 3. Atau memang 3-3-nya kita baca. Lalu kenapa ditulis? Itu namanya orang bilang hermeneutik. Ya udahlah, pusing bang, hermeneutik. Pakai bahasa pasar aja yang orang bisa ngerti. Kalau pakai bahasa yang aneh-aneh orang nggak ngerti, percuma. Wasting time. Banyak orang nggak ngerti. Satu lagi Markus. Kita lihat, Markus berapa? Ya. Markus 5:21. Ini boleh dicatat ini. Supaya kita jadi ngerti. 5 ayat 21. Apa katanya? Lalu pergilah Yesus, bla bla bla. Ada seorang perempuan sudah 12 tahun, bla 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 bla. Ini, oke. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia karena memang anaknya belum mati. Maka diusirnya semua orang, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegang tangan anak itu, katanya, Talita kum. Yang berarti, hai anak, bangunlah. Aku berkata kamu, bangunlah. Talita kum. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Kok nggak ada rohnya? Hanya Lukas yang mencatat, maka kembali roh anak itu. Kenapa Matius dan Markus tidak menulis roh itu kembali? Karena roh itu kembali. Apakah ini sesuatu yang penting? Dari 3 orang yang mencatat, cuman Lukas yang menulis ada roh anak itu masuk. Pertanyaannya, kenapa? Ada tahu? Pak Henry. Ya. Kita jeda sebentar ya Pak. Kita tutup dulu untuk yaudah. habis ini sesi 2 ini semakin. Oke, saya selesaikan dulu ya. Oke Pak. Saya kasih jawabannya. Ya cepat, saya kasih tahu jawabannya. Matius, Markus, Lukas, yang benar-benar orang Yahudi hanya Matius dan Markus. Ingat, ini pelajaran. Lukas ini bukan orang Yahudi, ingat. Lukas ini orang Yunani.
Satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi adalah Lukas. Lukas ini orang Yunani, Greek, yang percaya akan adanya roh. Dari mana dia tahu? 400 tahun sebelum Kristus, ada orang namanya Plato, ada orang namanya Aristoteles, ada orang namanya Socrates ngajar tentang roh, immortality. Dari situ tradisi roh masuk ke dalam orang Yunani. Dan yang ada di kepalanya Lukas, ini orang bisa hidup kembali, tapi itu bukannya napas hidup, tapi roh kembali. Tapi Matius dan Markus, orang Yahudi, dia tahu bagaimana manusia hidup kembali. Dia tahu. Tahu dari mana? Ini orang Yahudi. Napas hidup yang masuk. Membuat manusia itu hidup kembali itu napas hidup. Dan ini sesuai sekali dengan apa yang Tuhan ciptakan mula-mula. Maka ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itu cara baca yang benar. Sehingga kita ngerti. Mulai hari ini jangan berlomba-lomba menyelamatkan roh. Nggak ada. Tubuh depan mata ini harus kita selamatkan. Kata Yesus, kalau matamu berbuat jahat, disuruh apa Ibu Yana? Kenapa? Kalau matamu berbuat jahat, disuruh apa? Jungkil lah. Tungkel, Jungkil. Lalu kalau tanganmu berbuat jahat, disuruh apa? dipotong, Potong. Supaya jangan seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. api neraka. Bukan seluruh rohmu, seluruh tubuhmu. Artinya, jaga baik-baik tubuh kita. Manusia lama kita, yang tadi Bu Yana bilang, harus dilupain, dibuang, disalib, sudah mati. Yana yang sekarang adalah Yana yang ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Maka genaplah firman Tuhan yang mengatakan, peliharalah tubuh, jiwa, dan Roh Kudusmu. Bukan rohmu, tapi Roh Kudusmu. Itu yang benar. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sana kita akan tutup dulu. Setelah itu mau tanya apa saja tentang roh. Tanya satu Alkitab, saya pasti jawab. Dari Kejadian sampai Wahyu, pasti saya jawab. Masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini. Ya silakan, Lanjut kita tutup Bu. dulu. Kita Kita doa. tutup dulu ya. Ibu Ayu silakan. Tuhan berkati, terima kasih. Baik. Pak Hendrik, makasih banyak sudah dijelaskan tadi. Mau doa Oh dulu. iya, ini penting soalnya buat saya. Oma Vero akan menutup dalam doa untuk sesi 1. Habis itu kita lanjutkan lagi untuk sesi 2. Silakan Oma. Ya. Bapak terima kasih untuk sesi pertama Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa. Yang selalu mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, dalam roh. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pimpin kami seterusnya Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin benar-benar hidup dalam roh dan kebenaran. Terima kasih, berkati kami semuanya, baik yang hadir malam hari ini, baik yang tidak sempat hadir, kami percaya Engkau tetap memberkati kami semuanya. Sekali lagi kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwasanya kasih setiamu untuk selamanya. Amin. Amin, amin. Thank you, Oma.